Tuhan itu kita mengerti sebagai sebuah sistem. Sistem yang adil, akurat, presisi. Tuhan sebagai kausalitas, hukum semesta yang agung. Ya. Jadi di dalam hukum semesta yang agung ini dimungkinkan terjadi semua hal sejauh kapasitas dan pilihan manusia. Ya. Jadi munculnya situasi kayak sekarang ini dimungkinkan, bukan diharuskan atau ditetapkan. Menjadi nyata itu karena ada yang memilih itu untuk terjadi. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan membiarkan ada pandemi? Bukan Tuhan membiarkan ada pandemi. Tuhan sebagai sebuah sistem memungkinkan adanya pandemi kalau itu ada yang membuat. Sama saja Tuhan membiarkan ada Holocaust, ada G30 PKS, PKI. Bukan membiarkan, bukan menetapkan. Semua itu dimungkinkan. Gitu loh. Ya. Nah, mungkin tidaknya, terjadi tidaknya, itu tergantung dari perimbangan kekuatan yang ada. Kalau kekuatan-kekuatan kegelapan yang dominan, yang terjadi adalah yang disebut oleh kita sebagai tragedi. Tetapi kalau yang kemudian menjadi pelindung ini muncul, tragedi ini bisa diminimalisir. Nah, dalam hal ini sebetulnya Tuhan memberikan pertolongan dengan menyediakan kekuatan yang tanpa batas, tetapi hanya bisa digunakan oleh orang yang ada di dalam kemurnian ya, yang punya akses lah. Yang punya akses itu. Nah, Nah, tidak banyak. mau tidak banyak, tetapi kalau ini serius pasti menang. Oh, iya, iya. Gini ya, kita bicara isu pandemi saja ya. Sebetulnya yang sekarang terjadi baik di Indonesia maupun di banyak negeri lainnya itu eskalasinya tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh mereka. Dampaknya secara medis maupun secara ekonomi, secara sosial itu jauh lebih kecil ketimbang yang mereka rencanakan. Tingkat kehancurannya minimalis. Kenapa? Karena tetap ada orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Dan orang yang berjuang menegakkan kebenaran dengan konsisten bisa mengakses kekuatan ilahi yang menentangkan kekuatan kegelapan. Gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang bisa melihat ya Pak, kekuatan kegelapan ini makin lama makin berkurang sebetulnya. Ya. Nah, ini nih kayak babak akhir. Mereka ini sedang bermanuver karena sudah terdesak. Manuver terakhir adalah lewat vaksinasi. Karena lewat virus biasa nggak mempan, ya. Ada kemungkinan kita malah bisa dimatikan lewat vaksin dengan disuntikan virus yang sebenarnya, gitu loh, ya. Makanya titik krusial pertarungan sekarang adalah soal vaksinasi ini, gitu, ya. Nah, yang mau saya katakan gini, kita ini kalau bicara kekuatan material nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan si elit global ini. Kita nggak megang anggaran, nggak megang senjata. Kalau mereka bisa membeli, ya. Tetapi kita punya kekuatan kebajikan yang itu bisa menciptakan keajaiban. Ya. Nah, salah satu pola bagaimana keajaiban terjadi adalah ketika mereka-mereka yang ada di posisi pengambilan keputusan itu bisa diotak-atik. Ya. Yang semula nggak waras jadi waras. Yang semula mau ngambil keputusan begini tiba-tiba belok. Ya. Contoh yang real sederhana, sebetulnya dulu itu di Indonesia kebijakan yang akan diambil bukan PSBB tapi lockdown. Kalau lockdown beneran, hancurnya lebih parah. Kenapa berubah? Karena ada kekuatan yang mengubah kekuatan ilahi. Gitu loh Pak. Nah, sampai detik ini sebetulnya kan, ini November sudah fix mau akan ada vaksinasi. Tiba-tiba Jokowi berubah lagi.